Cara mudah dan murah membuat in-house magazine. Oke, jumpa lagi di Your Own Boss. Kali ini saya ingin membahas bagaimana cara perusahaan Anda memiliki in-house magazine atau majalah internal dengan gratis, bahkan bisa dengan gratis. Dengan tim yang hanya 2 orang, Anda bisa punya media seperti ini atau in-house magazine seperti ini, internal magazine, full color gitu ya. Nah, ini tentu aja ditujukan untuk para CEO atau pemilik perusahaan network marketing atau perusahaan lainnya. Jadi hanya saja saya hari ini fokus untuk pemilik perusahaan network marketing atau CEO perusahaan network marketing. Bagaimana caranya? Ya, jadi majalah ini ini tebalnya bisa sampai 72 halaman atau 64 halaman. Itu bisa dikerjakan hanya dengan 2 orang. Percaya nggak? Dan bagi pemilik perusahaan network marketing, bikin perusahaan seperti ini bisa Anda tidak perlu mengeluarkan uang, istilah bisa gratis. Bagaimana caranya? Nah, nanti saya bisa Anda bisa konsultasi dengan saya. Nanti ada nomor saya di deskripsi yang bisa dihubungi gitu ya. Tapi ini tips untuk para CEO CEO perusahaan network marketing. Anda juga bisa bikin majalah seperti ini di perusahaan Anda sendiri gitu. Dengan tim mungkin hanya 2 atau 3 orang, itu udah cukup. Dan pembuatannya bisa cepat, seminggu sampai 2 minggu gitu. Udah jadi majalah seperti ini. Nah, jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah tema biasanya. Kalau perusahaan network marketing nggak perlu bulanan, nggak perlu 3 bulanan, mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali pas ulang tahun juga nggak masalah. Seperti yang dilakukan Imogen ini perusahaannya Imogen, majalahnya namanya Imopreneur. Itu tahunan, jadi setiap ulang tahun mereka ulang tahun diliput dan baru dibuat majalah gitu. Nah, gampangnya adalah majalah ini dikerjakan hanya dengan tadi 2 orang atau 3 orang. Jadi kalau acara liputan ulang tahun kan biasanya ada panitia dan ada IO ya. IO itulah yang biasanya punya stok foto. Kita juga bisa foto sendiri, cuma kalau di luar kota kan berarti beban biaya gitu. Jadi nanti bisa minta CEO aja fotonya, nanti kita akan arahkan misalnya nanti tolong ambil foto yang ini yang seperti ini gitu. Nah, ketika kita udah pesan, nanti ketika udah selesai, nah kita akan pilih fotonya. Nah, itu dari segi foto. Nah, dari segi liputan. Dari segi liputan kan kalau event ini sebenarnya kan poinnya adalah apa, bagaimana, mengapa, kapan. Kan gitu aja poinnya. Jadi liputan itu ya biasanya teksnya tidak terlalu banyak gitu karena orang juga nggak baca ya, poin-poin yang penting aja gitu. Jadi poin dalam liputan adalah fotonya harus bagus. Jadi fotonya itu berbicara gitu. Ya, fotonya berbicara dan objeknya tentu aja biasanya yang di panggung orang-orang yang berprestasi yang bisa mengundang calon pembaca atau audiens yang membaca agar tertarik gitu. Nah, terus yang kedua soal konten atau tema juga harus ditentukan di awal gitu. Ini tema ulang tahun keberapa, nanti isinya apa saja gitu yang menarik. Nah, misalnya ulang tahun ini tema 5 tahun itu apa? Apa artinya 5 tahun buat perusahaan gitu? Apa artinya 5 tahun misalnya untuk para pelaku mitra bisnisnya? Apa arti 5 tahun untuk perusahaan itu sendiri gitu? Nah, itu adalah konten-konten yang bisa kita explore ya sehingga menjadi daya tarik sendiri untuk calon pembacanya. Dan yang kedua, editing. Jadi editing di sini bisa merangkap reporter juga, editor juga, pemimpin redaksi juga. Jadi cukup 1 orang yang dia memang menguasai editing gitu. Jadi itu bisa dikerjakan oleh 1 orang. Tinggal lihat momennya, lihat eventnya, nanti dia akan mengungkapkan dalam bentuk report tulisan gitu.
Nah, tentu aja selain tulisan kita harus lihat foto-fotonya juga gitu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tadi ada fotografer bisa titip ya ke IO. Terus ada editor. Editor ini penting. Yang ketiga ini adalah desainer grafis. Jadi kita perlu fotografer dari IO, istilahnya itu outsiders ya. Yang paling penting dua ini nih, editor sama desainer grafis. Ya, jadi ada editor, ada desain grafis, itu udah cukup sebenarnya. Nah, nanti setelah foto dikumpulin, mana yang kepake, mana yang enggak, naskahnya sudah dibuatkan, temanya sesuai dengan temanya, baru diproses di desain grafis. Nah, desain grafis itu tentu dia akan mendesain berdasarkan daftar halaman atau yang disebut partitur. Jadi halaman 1 misalnya cover 1 ketemu cover 4. Jadi ini cover 1 misalnya ketemu sama back cover gitu. Nah, nanti cover 2 ini ketemu sama cover 3 gitu, Bu. Seperti itu ya nih. Nah, nanti misalnya halaman 1 ketemunya mana ya? Ketemunya halaman belakang gitu di dalam. Nah, seperti itu harus ada partiturnya. Nah, apa itu partitur? Ada di sini di gambar ini ya. Partitur itu pengaturan halaman. Nah, setelah pengaturan halaman baru seorang desainer grafis mendesain. Ini untuk halaman berapa, fotonya mana, naskahnya seperti apa, nanti desainnya akan seperti apa. Nah, itu bisa konsultasi tuh antara editor dengan desain grafis. Nah, habis desain selesai, kita biasanya membuat dicetak ya, istilah cetak dummy gitu. Biar kita tahu ada yang salah nggak, ada yang miss nggak, ada yang hurufnya ketuker nggak, atau ada yang ejaannya salah gitu. Itu ini dulu dari dummy ya, dummy udah bentuk fisik majalah seperti ini. Baru setelah itu ada revisi lagi di desain grafis. Nah, setelah itu baru setelah selesai clear nggak ada yang salah lagi, baru naik cetak. Nah, naik cetak itu kalau di kita ada percetakan juga, itu minimal cetak kalau majalah ya itu 2000 ya minimal. Kalau di bawah itu kasihan yang nyetak, nanti jatuhnya mahal gitu. Jadi 2000 sampai 5000 atau 10000, 20000 gitu. Jadi untuk para CEO ya, perusahaan network marketing yang ingin bikin majalah nggak mau repot, bisa konsultasi dengan saya. Nanti kita akan breakdown kebutuhannya apa, berapa lama gitu. Dan bisa kita bikin Bapak Ibu ya tidak usah mengeluarkan uang dulu. Tapi itu rahasianya di saya, nanti kalau ketemu baru saya kasih tahu rahasianya. Tapi kalau Bapak Ibu ada modal ya nggak apa-apa juga, karena nggak akan rugi gitu. Kalau di perusahaan network marketing, leadernya sudah banyak, membernya sudah banyak, itu kalau cuma 5.000, 10.000 cepet gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu channel Be Your Own Boss ini di subscribe, share, dan like ya. Tentu aja ini penting buat para networker. Karena apa? Karena network ini di Indonesia jujur aja baca males, lihat YouTube yang ada tips-tipsnya juga males gitu. Udah terbukti channel di yang mengupas tentang network marketing itu perkembangannya tidak memuaskan. Tapi saya tetap komit karena saya sendiri ingin industri network marketing tumbuh dengan benar di Indonesia ya. Tidak main investasi bodong, money game, robot-robot trading yang kemarin ternyata ponzi semua. Jadi back to basic lah, kembali ke kita apa itu network marketing. Oke, teman-teman. Thank you. See you at the top. Be your own boss.